Pengantar analisis teknologi akses fiber optik untuk media telekomunikasi. Yang pertama, alternatif konfigurasi WAN. Fungsi start optik di sini adalah sebagai single start atau point to point, maksudnya adalah sebagai konfigurasi jaringan yang menghubungkan sentral ke pelanggan secara langsung tanpa melewati pencabangan. Yang kedua, fiber to the home atau disingkat FTTH. Fungsi start optik dalam bagian gambar yang ada di situ, yakni sebagai sentral penghubung ke pelanggan, yakni sebagai otak pengiriman data atau sebagainya dari sentral ke cabang-cabang yang lain. Pengaplikasian start optik dalam TV kabel. Internet kabel menggunakan kabel koaksial sebagai media aksesnya. Pada awalnya, kabel ini hanya digunakan untuk menyalurkan kabel TV saja. Teknologi yang menggabungkan strat optik dan kabel koaksial untuk didistribusikan pelanggan dikenal dengan teknologi HFC atau Hybrid Fiber Coaxial. Teknologi HFC merupakan platform jaringan yang menyediakan 3 saluran sekaligus, antara lain saluran TV, akses internet, dan telepon. Pengaplikasian kabel strat optik dalam jaringan WiMAX. Biasanya strat optik digunakan untuk menghubungkan dari gateway menuju base station, seperti gambar di bawah ini. Dikarenakan antara gateway menuju hub sangat jauh, maka penggunaan strat optik sangat diperlukan sebagai media penghubung. Hal ini sangat efektif dalam mengurangi terjadinya latensi daripada penggunaan layanan VSAT atau wireless local loop. Jaringan telepon. Untuk mengirimkan percakapan telepon melalui strat optik, suara analog dirubah menjadi sinyal digital sebagai laser transmitter pada salah satu ujung kabel on-off untuk mengirimkan setiap bit sinyal. Sistem fiber optik modern dengan sinyal laser bisa mentransmitkan jutaan bit per second, atau bisa dikatakan laser transmitter on dan off jutaan kali per second. Sistem terbaru laser transmitter dapat mentransmisikan warna yang berbeda untuk mengirimkan beragam sinyal digital dalam fiber optik yang sama. Jaringan. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah laser atau LED cahaya yang ada di dalam strat optik. Tidak keluar karena indeks bias dari kaca lebih besar daripada indeks bias dari udara. Karena laser mempunyai spektrum yang sangat sempit, kecepatan transmisi strat optik sangat tinggi sehingga sangat bagus digunakan sebagai saluran komunikasi, terlebih di sistem LAN atau WAN. Keunggulan strat optik. Yang pertama yaitu redaman transmisi yang kecil. Yang kedua, bidang frekuensi yang lebar. Yang ketiga, ukurannya kecil dan ringan. 4. Tidak ada gangguan atau interferensi. 5. Adanya isolasi antara pengirim atau transmitter dan penerima atau receiver. 6. Tidak ada ground loop. Dan 7. Tidak akan terjadi hubungan api pada saat kontak atau terputusnya strat optik. Kelemahan strat optik. Yang pertama, sulit membuat terminal pada kabel strat. Yang kedua, menyambungkan strat harus menggunakan teknik dan ketelitian yang tinggi. Yang ketiga, konstruksi fiber optik lemah sehingga dalam pemakaiannya diperlukan lapisan penguat sebagai proteksi. Yang keempat, karakteristik transmisi dapat berubah bila terjadi tekanan dari luar yang berlebihan. Yang kelima, tidak dapat dialiri arus listrik sehingga tidak dapat memberikan satuan pada pemasangan reaktor. Kabel dasar strat optik. Yang pertama yaitu kabel listrik. Kabel tipe listrik dirancang untuk penggunaan pada environment lingkungan yang keras di luar ruangan, misalnya ditanam di bentengan jalan atau di tepi jalan. Karena listrik terdapat lumuran gel yang melapisi yang berfungsi untuk melindungi strat optik dari kelembapan, di mana air dan pengembunan merupakan masalah serius.
Penggunaan gel ini membuat konstruksi lustuk ini sangat ideal pada lingkungan dengan kelembapan tinggi, contoh ditanam di dalam tanah. Yang kedua, kabel type buffer. Kabel tipe ini diinstal untuk indoor environment dikarenakan tidak memiliki banyak lapisan pelindung seperti lustuk kabel. Tipe ini menawarkan connectability langsung dan fleksibilitas, umumnya menggunakan 900 mikron, terbuat dari plastik sebagai jaket pelindung core dan cladding yang terbuat dari bahan akrilik. Aplikasi dari kabel optik tipe type buffer yaitu sebagai intra-building backbone, yang kedua sebagai horizontal distribution, yang ketiga sebagai patch cord and equipment cable. Patch cord digunakan untuk menghubungkan optical device atau sebagai optical distribution frame. Kabel umum seperti yang pertama yaitu pelapis. Dalam proses pembuatan, pelapis atau pelindung digunakan pada serat kaca. Pelapis tersebut melindungi kaca dari debu dan goresan yang bisa mempengaruhi kekuatan fiber. Yang kedua, single mode dan multi mode. Single mode mempunyai inti atau core yang relatif lebih kecil, berukuran 8-10 mikrometer, di mana menyebarkan atau mempropagasi hanya dalam satu mode. Tipe kabel optik single mode dapat membawa traffic dengan kapasitas bandwidth lebih besar dan dalam jarak yang lebih jauh, dikarenakan pada tipe single mode mempertahankan kualitas setiap pulsa cahaya yang mempunyainya dengan baik. Yang kedua, multimode memiliki inti atau core yang jauh lebih besar dibandingkan single mode, berukuran 50 sampai dengan 100 mikrometer. Yang umum digunakan 50 dan 52,5 mikrometer. Tipe multimode merupakan ratusan sinar cahaya menyebar atau mempropagasi melalui zat optik secara serentak. Ukuran-ukuran serat optik. Standar internasional untuk diameter pembungkus serat optik adalah 125. Kesesuaian ini penting supaya serat bisa pas masuk ke dalam konektor dan sambungan standar, dan memungkinkan peralatan standar dapat digunakan di dalam seluruh bidang industri. Perbedaan-perbedaan serat yang ada terletak pada ukuran intinya yang merupakan bagian serat yang mengangkat cahaya. Serat single mode standar dengan ukuran inti yang terkecil, kira-kira 8-10 diameternya, dengan kapasitas pembawa informasi yang jauh lebih besar. Serat single mode digunakan khusus untuk jarak yang jauh, lebih panjang, dan aplikasi bandwidth yang lebih besar. Serat multimode tersedia dalam beberapa ukuran inti. Ukuran yang paling banyak digunakan secara luas adalah 50 dan 62,5. Ukuran inti yang besar biasanya memiliki bandwidth yang lebih besar dan lebih mudah dipasang dan disambungkan. Yang D, step index single mode. Serat single mode didesain dengan profil slope index yang mengacu pada profil indeksnya yang membias atau refraktif pada sayatan melintang serat. Indeks reaktif suatu bahan merupakan kecepatan rasio atau kecepatan cahaya dalam ruangan hampa, di mana kecepatan bergerak paling cepat terhadap kecepatan cahaya dalam bahan tertentu. Dalam serat single mode, cahaya terkonsentrasi dalam inti, namun ada cahaya yang bergerak di dalam bagian dalam pembungkus di panjang gelombang yang bergerak normal. Diameter titik cahaya saat dia bergerak melalui serat dinamakan mode field diameter. Mode field diameter
adalah parameter penting untuk menentukan kehilangan sambungnya dan daya tahan serat terhadap kehilangan band diffusion. Seperti halnya gambar di samping kanan. Memilih kabel. Ada banyak macam kabel serat optik yang berbeda-beda. Semua kabel tersebut ditetapkan dari jumlah serat kabel. Tipe serat kabel ada banyak, ukuran fiber, dan tipe bahan yang digunakan untuk melampirkan serat. Bahan yang dipakai untuk melampirkan serat memiliki banyak nama. Ada yang umum dan ada yang dinamai oleh produsen kabelnya dengan pertanyaan sebagai berikut. 1. Serat tipe apa yang saya perlukan? 2. Berapa banyak serat yang saya perlukan? 3. Saya ingin kabel indoor atau outdoor. Yang keempat, akankah kabel berada di lingkungan berbahaya dan harus memakai konstruksi yang kasar? Yang kelima, akankah kabel berada di dalam tanah dan membutuhkan perlindungan dari hewan pengerat atau kelembatan? Yang keenam, Anda butuh kabel standar pelindung, Memphis, atau yang lain. Permasalahan-permasalahan mengenai kabel yang masih tersisa hendaknya diselesaikan oleh supplier kabel Anda setelah Anda menjelaskan aplikasi secara mendetail. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kabel dalam serat optik. Kabel breakout. Kabel breakout didesain dengan susunan dielektrik penuh untuk memastikan kekebalan EMI dan tersedia dengan daftar UL-CSA OFNR-FT4 atau UL-CSA OFNP atau FT6. Kabel-kabel ini bisa ditetapkan dalam macam-macam fiber yang banyak jumlahnya dan bisa dipakai untuk penjaluran dalam gedung, di dalam bidang riset, dan di bawah lantai ruang komputer. Desain breakout memungkinkan penjaluran tunggal atau fanning serat-serat tunggal untuk keperluan pemusnahan dan pemeliharaan sebagai pelengkap golongan standar desain subunit 2,4 mm, desain golongan ringan 2,0 mm, dan golongan berat 2,9 mm juga tersedia. Kabel interconnect. Kabel untuk menginterkoneksikan peralatan tersedia dalam ukuran serat single mode dan multi mode, dan semua susunan dielektriknya menyediakan kekebalan EMI karena tersedia dalam desain 1 dan 2 serat. Kabel-kabel ini dioptimalkan untuk kemudian konektorisasi dan digunakan sebagai jumper bagi distribusi antar gedung yang radiusnya jauh. Yang warna oranye adalah optical fiber, dan yang berwarna kuning adalah optical weather blocking tape, dan yang berwarna merah optical slipcord, dan yang berwarna abu-abu PE outer jacket. Kabel Liquid Express Entry. Sistem pelapis Liquid Express Entry didesain dengan dasar pemikiran pasar distribusi bolak-balik, di mana masuk ekspres atau serat pengakses di tengah rentangan kabel adalah hal yang biasa. Sistem pelapis Liquid Express Entry mencapai rata-rata kerenggangan 600 pon melalui penggunaan linier bagian penguat yang dijalankan dan ditempatkan 1800 berhadap-hadapan. Polietilena berkepekatan tinggi digunakan untuk pelapis kabel supaya instalasi lebih cepat melalui koefisien friksi yang lebih rendah dan perlindungan inti. Kabelnya bisa optimum dalam lingkungan
yang tak ramah. Adapun ciri-ciri kabel like with entry adalah sebagai berikut. 1. Bagian penguat dalam pelapis kabel, bukan di dalam inti kabel. Dan yang kedua, inti kabel bukan kabel. Kabel like pack. Kabel like pack terdiri dari berkas-berkas serat yang diikat bersama dengan pengikat dari benang warna-warni. Kabel ini bisa menampung hingga 144 serat dan tetap menyisakan jarak ruang yang besar dalam pembunuh inti. Senyawa penahan air didesain secara spesifik untuk kabel like pack, menambah fleksibilitas ekstra, melindungi serat, dan benar-benar melenyapkan kerugian-kerugian mikro bening. Kabel like pack berukuran CD, desain kasar, memuat pelapis polietilena, berkecepatan tinggi, dan memiliki rasio yang tinggi. Komponen pemasangan fiber optik. Yang pertama yaitu konektor. Ada banyak tipe konektor yang Anda pergunakan, tergantung pada apa peralatan tersebut Anda gunakan dan aplikasi apa yang Anda terapkan padanya. Dua kata yang harus diingat, yaitu kesesuaian dan keandalan. Konektor yang paling sesuai dipergunakan banyak tersedia dan harganya cocok, kecuali untuk aplikasi khusus, adalah konektor ST, karena kesesuaian umum konektor ST dengan hampir semua peralatan dialah tempat yang paling baik untuk memulai bila mau memutuskan konektor mana yang mungkin Anda perlukan. Apabila memutuskan kabel mana yang cocok digunakan, ada 3 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu apakah cocok dengan peralatan, yang kedua, apakah saya mempergunakannya dalam kondisi yang luar biasa berbahaya, dan yang ketiga, apakah dia memerlukan jarak ruangan khusus. Optical connector adalah ujung dari fiber optik. Terdapat beragam jenis tergantung dengan tipe perangkat yang terkonek. Bisa Anda lihat di samping kanan slide ini. Patch cord. Kabel fiber optik yang ada pada dua sisi pada konektor. Patch cord digunakan untuk menghubungkan device atau dikenal juga dengan optic jumper. Patch cord ini mempunyai dua pilihan, yaitu simple LC dan simple FC. SFP, Small Form Plugable, merupakan hot plugable transceiver, yaitu device yang saat dipasang pada perangkat. Optical termination box adalah terminasi fiber optik yang ada pada rak atau box. Ini adalah tempat meletakkan fiber optik yang digunakan dalam suatu ruangan. Alat sambung. Menyambungkan kabel optik dikenal dengan istilah splicing. Dalam penyambungan fiber optik diperlukan alat khusus, yaitu splicer. Terdapat dua metode dalam penyambungan optik, yaitu fusion splicing dan mechanical splicing. Yang kedua adalah alat ukur, merupakan suatu peralatan optoelektronik yang digunakan untuk mengukur parameter-parameter seperti pelemahan atau attenuation, panjang, kehilangan, penceraian, dan penyambungan dalam sistem telekomunikasi serat optik.